Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Saat trader pemula itu pertama kali melakukan transaksi di trading forex ya, tentunya dia akan mengalami perasaan yang tegang. Nah, perasaan ini akan bertambah ketika transaksi yang dilakukan itu mengalami kerugian atau floating loss yang cukup tinggi. Perasaan tegang itu tidak hanya dialami oleh trader pemula saja ya, tapi trader yang sudah pengalaman pun juga pernah mengalaminya, masih mengalaminya juga ya. Trading itu dapat membuat Anda lelah jika Anda itu tidak dapat menguasai mental Anda. Oleh karena itu di video kali ini itu saya buat untuk mengenali ketakutan yang Anda alami dan mencoba juga untuk melepaskan rasa tegang yang Anda alami tersebut. Nah, seorang trader yang mengalami ketegangan pada saat trading itu umumnya disebabkan oleh psikologi trader yang nggak stabil biasanya. Seperti ketakutan yang berlebihan ketika mengalami loss yang besar. Nah, ini akan berlanjut terus ya perasaan tersebut kalau tidak diatasi. Rasa tegang pada saat melakukan transaksi trading itu dapat membuat seorang trader menjadi cepat panik dan menyebabkan trader itu kehilangan rasa percaya dirinya terhadap keputusan yang sudah mereka buat, terhadap keputusan yang mereka buat, terutama untuk transaksi di trading forex ini. Ketika seorang trader itu mencoba untuk melindungi diri dari ketegangan itu, dia justru akan mundur ya, akan memilih mundur dan kembali ke zona nyaman yang mereka alami sebelumnya ya. Artinya di sini dia akan berhenti bertanggung jawab terhadap kesalahan trading yang sudah mereka buat dan biasanya akan menyalahkan orang lain atau bahkan market dan bisa juga broker yang disalahkan. Ya, inilah yang terjadi pada trader yang cepat menyerah ya. Yang pada akhirnya itu akan mencoba untuk mencari cara termudah untuk mengatasinya. Nah, ini bisa membuat mereka terjerumus pada dunia titip trading ya. Dalam posisi seperti ini, trader ini akan cepat keluar dari pasar dan menutup posisinya itu dalam keadaan yang rugi atau ya mungkin profitnya cuma sedikit-sedikit saja ya. Ya kalau sedikit-sedikit saja asal hasilnya profit sih nggak masalah, itu namanya kan scalping. Cuman kalau sama kerugiannya itu lebih tinggi kerugiannya ketimbang profitnya, ya itu yang bermasalah. Nah, kalau hal ini itu dilakukan secara terus-menerus ya, maka sudah dipastikan kalau trader tersebut itu bisa kehilangan seluruh modal yang mereka miliki. Mengatasi ketegangan pada saat trading forex itu harus dilakukan agar Anda itu tidak selalu melakukan kesalahan pada saat memprediksi pergerakan harga. Selain rasa tegang di dalam trading forex itu juga akan muncul rasa takut yang berlebihan juga. Rasa takut ini akan membuat Anda trauma dan tidak melanjutkan transaksi yang sebenarnya sudah mendekati profit sebenarnya. Nah, ini akibatnya Anda akan menutup posisi dengan profit yang lebih kecil ketimbang kerugian yang Anda alami. Untuk melawan rasa takut ini, Anda harus mengenali diri Anda sendiri terlebih dahulu ya. Dan akan saya jabarkan ya caranya bagaimana supaya Anda itu bisa mengatasi ketakutan dan emosi negatif yang ada di dalam diri Anda ya. Pertama, tuliskan semua hal yang membuat Anda takut atau perasaan yang negatif. Lalu analisa sumber perasaan ini, sumber yang menyebabkan Anda itu mengalami takut dan Anda mengalami perasaan-perasaan yang negatif. Kemudian yang ketiga, tulislah cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif ini ya. Lalu langkah yang keempat ya praktekkan ya, tes ya cara-cara yang sudah Anda tulis tadi dan lihat hasilnya gimana, apakah hasilnya itu baik atau buruk. Kalau baik ya berarti Anda sudah bisa mengatasi masalah Anda ya. Kalau masih belum baik, masih tidak berhasil, Anda harus cari cara yang supaya perasaan-perasaan negatif itu bisa hilang dari diri Anda.
percaya pada diri sendiri dan dengan kemampuan dan kerja keras itu dapat mengatasi ketakutan dan mendapat hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk mengatasi ketegangan pada saat trading, salah satu cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan mendengarkan musik. Musik itu adalah sesuatu hal yang bersentuhan langsung dengan perasaan kita, perasaan seseorang ya yang mendengarkan musik tersebut. Dan ini juga bisa mempengaruhi mood kita juga untuk ketika kita moodnya sedang jelek gitu ya, bisa berubah menjadi semangat lagi ketika mendengarkan musik ini. Dan mendengarkan musik itu juga membuat kita menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih santai ya. Coba teman-teman ketika trading itu sambil mendengarkan musik, pasti akan merasakan perasaan yang lebih rileks ya. Dan pastikan juga ketika Anda itu trading, Anda dalam keadaan yang sedang perasaan yang nyaman ya, yang santai ya sebelum melakukan keputusan-keputusan trading. Karena ini penting ya. Ini mempengaruhi hasil dari transaksi yang akan Anda lakukan ini. Mungkin saja ketika Anda mendengarkan musik itu tidak merubah perasaan Anda, tapi ya paling enggak dapat mengatasi rasa tegang yang Anda alami ya ketika trading ini. Lalu Anda juga bisa trading bareng temen, ya misalnya sambil ngopi-ngopi gitu kan, di cafe atau di rumah temen atau di tongkrongan lah ya. Nah, ini juga bisa membuat Anda itu tidak tegang ketika trading karena Anda rame-rame sama teman-temannya. Dan biasanya ketika sedang kumpul-kumpul dengan teman itu kita bisa merasa lebih santai, merasa lebih rileks, merasa lebih nyaman. Jadi ya keputusan trading yang kita lakukan itu juga bisa lebih akurat lagi, ya kan? Nah, mengatasi ketegangan pada saat trading forex itu menjadi persoalan yang nggak mudah bagi para trader forex yang terlalu berharap untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat ya, karena trading itu bukan jalan untuk cepat kaya. Banyak trader forex yang mengharapkan keuntungan pada saat membuka posisi transaksinya, tapi sedikit dari mereka yang tahu bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan itu. Untuk itulah ketika akan trading itu usahakan untuk membuat diri Anda menjadi lebih tenang, lebih santai pada saat melakukan open posisi, pada saat melakukan analisa, supaya hasil analisa yang Anda lakukan itu bisa lebih akurat. Nah, gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.